Oke guys, jadi Bang Jeffrey ini dan tim dia kalau kerja dari malam sampai subuh. Nah nih sekarang nih jam 10 baru mulai. Selesainya jam 3, jam setengah 4 pagi. Gua udah nggak ngerti lagi. Nah jadi Bang Jeff, ini kan hari ketiga Abang di sini nih. Hari ketiga. Nah coba Abang jelasin progres. Kita lihat dari luar dulu ya. Progres sejauh ini kayak gimana nih Bang? Oke, jadi hari pertama dari kedatangan gua ke sini, Bang, concern dipilih material terbaik yang mau masuk ke sini nih. Makanya di hari pertama itu kan kita pisahin dulu antara kayu yang tidak memungkinkan untuk diangkut sama manusia ke dalam sama yang nggak perlu. Makanya kita kemarin pas angkut pakai Voko. Betul ya, pakai mobil. Soalnya itu ya. Beberapa kayu tuh sampai 400 kilo, 500 Konon kilo. katanya berat sekali lah. Emang berat banget sih, setelah dipotong-potong juga berat. Jadi kita konsen dulu hari pertama itu pemilihan material. Kita pilih kayu yang mau dipakai, masukin, sama kita pilih substrat. Ya, terus sama batu juga kan. Setelah hari pertama selesai, kita konsen di pemilihan tiang utamanya. Kalau misalkan biasa gua setting itu, jadi gua pertama tentukan dulu titik paling besar itu nanti ada di mana dan kayu yang paling menonjol dulu. Nah, tiang utama berarti yang ini Bang, yang kemarin itu ini nih, gua masukin dulu ini nih, dua ini. Jadi ini fondasi utamanya karena dia ngikat kemana-mana ya. Kelak dia ngikat ke sini, kelak dia ngikat ke sini juga. Jadi ini tuh hasil dari potongan-potongan kita karena awalnya bentuknya kan berantakan ya. Karena santigi itu kan random. Jadi dari satu piece yang besar mungkin bisa dibuang bisa sampai setengahnya. Hah? Ya. Jadi kadang satu besar, satu kecil tapi liukannya bagus, yang besar ini saya buang. Tuh contohnya itu tuh. Oh, itu. Ya, ini yang dipakai justru yang kecilnya nih. Yang liuk-liukannya. Betul, karena kan memang kita harus buat pola di sini ya. Kita harus buat pola, jadi jangan sampai terkesan memaksakan bentuk. Kecuali sifatnya hanya sebagai penebalan. Kalau penebalan nggak masalah. Kalau kayu besar begini kan nggak mungkin kita pakai untuk penebalan karena kan volume dia juga udah sangat besar sekali. Makanya kita nggak bisa dibuat jadi kayak tiang gitu, terus mereka yang lain duduk di kayu itu nggak bisa? Nggak bisa, karena dari awal juga ini di dalam ini memang udah yang besar-besarnya, jadi gua rasa udah cukup, nggak perlu lagi ada penambahan yang besar seperti ini. Karena tiang utama juga kalau bisa, maksudnya dari titik nol itu udah ada bentuk. Jadi kita nggak terlalu capek buat nutupinnya, detail dan lain-lain. Udah begini tinggal ngikutin. Ya, tinggal ngikat sama ngerapin lah. Nah, jadi hari pertama itu fokus di kita tentukan kayu mana yang mau dipakai, kita letakin, kita potongin. Nah, hari kedua baru mulai desain. Dalam artian kita bikin pola berapa persen ke kiri, berapa persen ke kanan ya. Jadi kan kemarin kita udah sempet atur kita mau bikin desain seperti apa. Jadi tetap ritmenya ini masih tetap dipertahankan, jadi dari tengah ke kiri dan ke kanan nyari simetris. Cuma di tengah jalan gua ngerasa kayaknya nggak bisa terlalu simetris mulai dari satu sini, karena nggak enak juga ngelihatnya kan, terlalu kaku. Ke satu kaku, kedua ini dia dilihat dari kita ngelihat juga nggak enak karena ini lebih panjang. Panjang banget ini tanknya, jadi enggak maksudnya seandainya tingginya ini 2,5 meter baru bisa satu pohon tangannya ke kiri dan ke kanan bentangannya 8 meter bisa. Cuma karena ini tinggi hanya 1,7 karena kan gua batasin di sini kan tinggi air ya. Tinggi air 1,7 ya. Jadi terkesan malah aneh. Makanya kenapa gua putuskan satu di sini mulai. Nah, jadi nggak langsung dari sini ke sini nggak gua buat sebagian dari sini. Jadi supaya dimensinya masih kelihatan nyambung. Nah, setelah gua udah tentukan polanya, baru sama sih hari kedua juga gue fokus penguatan. Penguatan itu maksudnya apa Bang? Nah, jadi penguatan ini karena kan ke satu kayu berat sekali Bang. Kedua pemakaiannya banyak sekali. Ketiga pemakaian batu nggak banyak. Kemarin kan kita belanja hitungannya hanya kayu batu-batu yang prime-nya aja ya. Beberapa biji ya. Ya, jadi hanya prime-nya aja. Jadi batu ini bukan sebagai fondasi tapi sebagai penghias. Kan kemarin rencana awal fondasi. Kenapa nggak bisa dieksekusi menjadi fondasi? Ada alasan sayang tertentu? ditutup batunya kan bagus nih. Jadi gua usahakan supaya batu itu semua tampil ke depan. Artinya apa? Gua harus fokus penguatan ini semua ngikat satu sama lain nih. Semua. Dan di belakang ini beberapa batu-batu material itu gua hantam di belakang mereka. Nah, jadi pemberat jadi konstruksi ini. Nah, jadi intinya
kayu ini semua ngikat satu sama lain. Lalu ngikatnya gimana? Itu yang pakai Dinabolt itu? Nah iya, macam-macam. Ada pakai Dinabolt. Bukan Dinabolt ya, roofing. Ya, screw roofing 7 cm. Jadi itu yang direct langsung dari sambungan ke sambungan ada yang kita pakai kancingan kayak gini nih. Kancingan itu kayu-kayu patahan, jadi kita bikin kancingan. Misalkan ini sambungan besar nih, atasnya gue pakai kancingan. Ya, jadi total di sini mungkin sekrup hanya di sini aja udah ratusan ya, ratusan sekrup roofing total. Jadi itu yang makan waktu banyak dan juga itu belum cukup untuk ngiket dari kayu ke batu. Nah, udah kayak begitu terakhir baru setelah kayu semua selesai dikuatin, baru gue fokus untuk bikin tulangan ke batu supaya dia diem, karena kan awal-awal ngambang pasti. Seberat apapun kayu pasti dia naik. Santigi bukannya langsung? Enggak, pasti naik dia seberat apapun. Apalagi kan ini lumayan, dalamnya 1,7. Tekanan di dalam itu walaupun kayu berat pasti bikin naik. Jadi fokus supaya dia tuh diem dulu. Ini udah selesai, udah kuat sekali, baru gua main ke kiri dan ke kanan. Nah, yang ke kiri dan ke kanan ini karena bentangannya panjang, Bang. Ini kalau kita ngeliat dari sini kayak kecil ya. Padahal begitu di dalam ini kayu beratnya luar biasa. Nanti kita ke dalam, soalnya view dari luar beda. Sama kita ke dalam nanti kalian akan bisa ngelihat perbedaan dimensinya berasa banget. Ya. Jadi di sini itu kayu tuh besar-besar dan berat. Mungkin kurang lebih sekitar 80 kilo atau 70 kilo yang digantung di atas. Makanya memerlukan lagi syuting. Memerlukan. Nah, ini gue kemarin asalnya kan pakai ini ya. Aduh, mati baterainya. Ya jadi asalnya gue pakai kawat biasa. Cuma ternyata nggak kuat. Nah, akhirnya kan kita memang udah sediain sling ya. Sling baja yang bisa 10 mili. Nah, sanggup untuk nahan kanopi biasanya. Jadi beban ratusan kilo pun bisa dia tahan, dan kebetulan kan di desain itu juga udah ada ya tulangan-tulangan itu. Jadi itu di atas permukaan air sehingga nggak ngeganggu view nanti begitu ada air. Kayak begitu. Jadi itu penguatan. Sling itu nggak kelihatan ya? Ya, ke satu sebisa mungkin gua hide pakai detailing kayu yang ternyata memang tidak memungkinkan untuk ditutup. Paling banter gua cat hitam. Jadi supaya nggak kelihatan, tersamarkan. Gitu. Jadi kalau yang sebelah kiri ini gua utamakan kekuatan. Sebelah kiri yang ngegantung ini, kiri kanan ini gua lebih utamakan kekuatan. Kalau yang ini gue banyak detailing ini hanya menggunakan lem. Jadi nutup ruang. Yang lem itu yang di kayu utama ini? Ya, kayu utama ini banyak. Jadi maksudnya untuk detailingnya ini gue banyak menggunakan lem only nih. Jadi karena kan mungkin ikan juga nggak akan mungkin gesek-gesek ke sana juga kan. Tapi kalau yang ngegantung kayak gini kan ada potensi ditabrak atau apa. Takutnya kan nanti roboh atau gimana. Makanya gue concern di penguatan. Kalau yang di sini sama sih, penguatannya pakai roofing juga, pakai lem. Digantung juga kayak begini pakai sling. Jadi intinya nanti kita tes itu kita duduk atau berdiri 2 orang di situ. Kalau udah kuat ya artinya ikan manapun juga kan pasti akan sanggup. Berarti yang untuk jari-jari ke sini itu yang lancip-lancip tetap harus kita tutup ya? Iya. Nggak akan ada ya? Nggak akan ada. Jadi gini. Ditempelin ke tembok ya? Betul. Jadi kalau misalkan kita lihat dari luar ini terkesan kayak jari-jari ini ke depan. Padahal enggak. Jadi semuanya ini sebenarnya nempel ke tembok. Jadi ikan itu nggak akan kena potensi nggak akan kena potensi kena gesekan. Jadi semuanya itu nempel ke tembok. Cuma kalau dilihat dari luar seakan-akan si kayu ini yang lancip-lancip ini keluar. Karena temboknya belakangnya hitam. Kayak gitu. Jadi ada apa? Ya mungkin di sini salah satu efek 3D yang gua maksud di depan supaya terkesan kayak kayu ini tuh semuanya tuh tampil di tengah. Padahal ini kita hanya menggunakan space total di belakang yang memungkinkan ikan nyangkut ke sana atau ketusuk itu enggak gitu. Jadi minim ya. Ya minim, gue udah antisipasi jangan sampai nanti ada runcingan itu yang nonjol ke depan. Jadi kan pasti dia kayu itu kan ada runcingan, tapi misal daripada ke depan lu puter ke belakang. Gue puter ke belakang semua. Nempel ke tembok. Nah, jadi makanya kenapa di sini kan gue kerja banyak ya. Tim gue sebenarnya hanya berempat. Gue dibantu sama teman-teman dari Pekanbaru, ada Bang Ardi dan teman-temannya. Jadi itu sangat ngebantu banget. Dari teman-temannya Bang Gio juga banyak. Jadi gue di sini lebih enak, lebih leluasa karena harus ada orang yang kasih tahu dari sini. Karena beda. Kita ngelihat di dalam, ngelihat di luar itu beda. Makanya gue di sini pakai HT sama pakai laser untuk nunjukin. Ambil contoh, itu orang lagi pasang kan. Orang lagi pasang di dalam.
detailing. Nah kalau misalkan kita nggak lihat dari sini, nanti dia masang ngerasanya enak kan, ngerasanya bagus, padahal begitu kita ngeliat keluar nabrak. Jadi saling timpa gitu. Karena di sini helikopter view-nya. Betul, jadi beda sudut pandang, makanya teamwork di sini sangat diperlukan, lebih penting daripada anggap aja gini, kecuali misalkan kita leluasa bolak-balik enak nih, tapi kalau misalkan kita kayak gini kan akses ini naik ke juga. atas dulu, turun tangga lagi. Ya jadi makan waktu untuk ngeker-ngeker, makanya lebih baik udah kita bagi tugas. Ada yang fokus untuk penguatan, ada yang fokus untuk detailing. Intinya sih maksud dan tujuannya kita udah briefing dulu di depan. Jadi sebelum semua pada masuk ke dalam, kita udah kasih tahu misalkan 3 orang selesaikan masalah kiri, 2 orang selesaikan masalah penguatan. Jadi dari awal pun seperti itu. Nah ditambah Bang Gio juga kan kontrol dari luar, karena Bang Gio yang punya kemauan lah ya, inginnya seperti ini. Jadi tugas gua itu ngasih lihat desain gua. Jadi maksudnya gua kasih maksudnya tuh kasih pilihan nih, apakah mau kayak begini, tapi kalau dirasa nggak cocok kan kita bisa bongkar lagi atau apa. Tapi belum terlalu jauh. Betul. Jadi sebelum makanya gue juga sering bolak-balik. Betul. Jadi sebelum terlalu udah nanggung kusut nih, minta dibongkar kan repot. Jadi enak. step by step. Nah kayak begini mungkin kan anggap ini udah sekitar 60% ya, 60%. Nah jadi sebelum sampai ke 100% kan kita bahas. Ya. Nah nanti Bang Gio juga harus paham, mungkin kan belum paham juga ya, ini nanti ceritanya kayak gimana nih. Nah nanti kan gua ceritain nih, ini ceritanya nanti begini, tapi kalau dirasa Bang Gio, kayaknya mending jangan deh. Nah sebelum 100% itu terjadi, udah bisa kita rapiin lagi. Betul, kayak begitu. Ya intinya sih beda banget nih, kita lihat di sini sama di dalam sangat beda. Kita coba lihat ke dalam ya, bentuknya kayak gimana, karena secara umum nih, ini space kira-kira cuma 30% kali ya. Ya, kalau kelihatan nih dari sini nih kayaknya sumpek gitu ya. Nah, makanya tapi kita lihat dalam kayaknya jauh lebih ya beda ya. Coba dilihat dulu aja. Oke, kita lihat ke dalam.